Halo semuanya, salam sehat dari Madu KMK Kumis Kucing. Kali ini, kami akan membahas tentang seputar apa itu sistitis. Simak penjelasannya berikut ini. Sistitis adalah peradangan di kandung kemih yang menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Sistitis paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang juga menyebabkan infeksi saluran kemih. Sistitis lebih sering dialami oleh wanita. Hal ini terjadi karena lubang kencing, uretra, wanita lebih pendek dan letaknya lebih dekat dengan anus sehingga mudah terkontaminasi bakteri dari anus. Gejala sistitis. Gejala sistitis dapat berbeda-beda pada tiap penderitanya. Namun, secara umum, radang kandung kemih pada orang dewasa akan menimbulkan gejala berupa frekuensi buang air kecil meningkat, tetapi jumlah urin yang dikeluarkan sedikit-sedikit. Rasa sakit atau perih, seperti terbakar, saat buang air kecil. Kram di perut bagian bawah. Urin berwarna keruh atau berbau menyengat. Nyeri saat berhubungan seksual. Urin berdarah, lemas, demam. Sementara itu, sistitis pada anak dapat ditandai dengan gejala-gejala berikut. Demam tinggi, sering mengompol atau buang air kecil. Sakit perut, tubuh terasa lemas, lebih rewel dari biasanya. Selera makan berkurang, muntah. Pencegahan sistitis. Sistitis dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Jangan menahan buang air kecil. Jangan membersihkan organ intim dengan sabun berpewangi. Jangan menggunakan bedak di organ intim. Jangan terburu-buru ketika buang air kecil, karena dapat membuat urin tidak keluar secara total. Gunakan alat kontrasepsi sesuai kebutuhan. Batasi penggunaan diafragma dan spermisida jika sudah pernah mengalami sistitis. Biasakan buang air kecil setelah berhubungan seks. Biasakan membersihkan area kelamin dari arah depan ke belakang. Kenakan celana dalam berbahan katun, jangan mengenakan yang ketat, dan ganti setiap hari minum air putih dalam jumlah yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Apa saja hal dan kebiasaan yang menyebabkan sistitis muncul? Penyakit ini akan muncul ketika bakteri yang biasanya hidup dalam usus atau kulit masuk dan berkembang biak dalam saluran kemih. Bakteri ini bisa masuk ke saluran kemih seseorang melalui uretra melalui berbagai cara. Seperti misalnya ketika berhubungan intim, akibat kebiasaan menyeka anus ke arah misve, atau akibat menggunakan kateter. Adalah Escherichia coli, E. coli, adalah bakteri yang menjadi penyebab sebagian besar kasus penyakit ini. Risiko pun akan semakin tinggi jika seseorang mengalami gangguan kandung kemih, menopause, atau mengidap penyakit diabetes. Beberapa hal yang bisa menyebabkan sistitis terjadi, antara lain, penggunaan obat-obatan kemoterapi, misalnya siklofosfamid atau ifosfamid. Radioterapi, penyakit tertentu, misalnya batu ginjal, pembesaran prostat, dan peradangan kronis pada saluran kemih, interstisial sistitis. Bahan kimia, misalnya menggunakan sabun pembersih kewanitaan yang mengandung parfum. Kebiasaan menyeka anus ke arah depan, seharusnya ke belakang, yakni dari misve ke anus. Penggunaan celana dalam yang kurang nyaman, atau terlalu ketat. Seharusnya menggunakan bahan katun yang lembut. Kebiasaan menahan ketika ingin berkemih. Sebaiknya selalu mengosongkan kandung kemih setiap mengeluarkan urin. Selain itu, penting untuk membuang air kecil setelah melakukan hubungan intim. Sama seperti infeksi saluran kemih, sistitis juga lebih berisiko terjadi pada wanita yang aktif secara seksual, sedang hamil, atau telah memasuki masa menopause. Tidak hanya itu, kebiasaan membersihkan area kelamin dari belakang ke depan, mengidap diabetes, imunitas tubuh yang lemah, hingga penggunaan kateter urin jangka panjang pun meningkatkan risiko terjadinya sistitis. Jika dilakukan penanganan dengan segera, peradangan pada kandung kemih jarang mengakibatkan komplikasi serius. Namun, jika terlambat penanganan atau dibiarkan tanpa dilakukan pengobatan, sistitis akan berujung pada infeksi ginjal atau pyelonefritis. Gejala infeksi ginjal umumnya muncul 2 hari setelah terjadinya infeksi. Gejalanya berupa urin bernanah atau berdarah, sakit pada pinggang atau punggung bagian bawah, menggigil, demam, kurang nafsu makan, lemas, mual dan muntah, hingga diare. Gejalanya pun seringkali diikuti dengan gejala yang mengarah pada infeksi saluran kemih, misalnya rasa nyeri dan seperti terbakar ketika buang air kecil, atau lebih sering buang air kecil. Dengan melakukan perawatan yang tepat, infeksi pada kandung kemih maupun sistitis sangat jarang menimbulkan komplikasi serius. Sebaliknya, terlambat melakukan perawatan atau bahkan tidak adanya tindakan perawatan sama sekali justru akan memicu terjadinya hal berikut, adanya darah dalam urin. Sistitis bisa memicu munculnya darah dalam urin,
tetapi kondisi ini hanya bisa diketahui dengan pengamatan melalui mikroskop atau hematuria mikroskopis. Kamu harus segera mendapatkan perawatan jika mengalami kondisi ini. Infeksi pada ginjal. Komplikasi lainnya yaitu terjadi infeksi pada organ ginjal atau disebut juga dengan pyelonefritis. Kondisi ini bisa mengakibatkan kerusakan ginjal secara permanen. Orang dewasa lebih tua dan anak-anak sangat rentan mengalami komplikasi ini karena gejala sistitis yang sering diabaikan atau dianggap sebagai kondisi medis lainnya. Cegah sistitis dengan banyak minum air putih, benarkah? Konsumsi jus cranberry atau obat tertentu bisa membantu mengurangi terjadinya sistitis berulang, terlebih pada wanita. Meski begitu, masih ada pendapat yang mengatakan bahwa cara ini dirasa kurang efektif dan manfaat yang diperoleh pun tidak maksimal. Konsumsi jus tidak boleh dibarengi dengan obat pengencer darah karena keduanya bisa berinteraksi dan menimbulkan masalah baru. Semoga info ini bermanfaat dan dapat diterapin dengan baik di kehidupan agar ginjal dan saluran kemih tetap sehat. Sampai jumpa di next episode. Untuk kalian yang mau produk madu KMK Kumis Kucing bisa kontak langsung di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan follow ya. Salam sehat untuk kita semua.